Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan part ke-20 dari alur cerita manhwa yang berjudul Star Seek into Supreme Dantian. Yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya, pada saat semua dewa sedang berlutut di hadapan monumen Immortal King untuk memuja Immortal King, Ginsu tetap berdiri dan tidak mau berlutut seperti yang dilakukan oleh dewa-dewa lain. Namun Ginsu malah langsung melompat dan berdiri di atas monumen Immortal King-nya untuk menyelesaikan misi masuk yang diberikan oleh sistem masuk 10.000 alam. Sehingga hal itu pun memancing kemarahan Raja Lin dan Pangeran Lin dari Kekaisaran Ancient Dragon Eleven yang merupakan tuan rumah dari pertemuan Agung Dongyu. Tetapi kemarahan dari Raja Lin dan Pangeran Lin tidak dihiraukan oleh Ginsu, karena pasalnya setelah Ginsu berdiri di atas monumen Immortal King dan berhasil menyelesaikan misi masuk dari sistem masuk 10.000 alam, Ginsu telah mendapatkan hadiah dari sistem masuk 10.000 alam, yaitu berupa tulang abadi Immortal King yang pernah digunakan untuk menekan iblis yang berada di dalam neraka. Tulang abadi Tabu Supreme Bond. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan Ginsu yang setelah mendapatkan Tabu Supreme Bond mulai merasakan bahwa ada yang berbeda dengan dadanya. Dan ternyata itu adalah efek dari Tabu Supreme Bond yang didapat dari sistem masuk 10.000 alam mulai terpasang dan menjadi tulang dari Ginsu. Sehingga beberapa saat setelah Tabu Supreme Bond itu terpasang di dalam tubuh Ginsu, Tabu Supreme Bond itu mulai menyerap sinar 9 warna yang berada di sekitar Gunung Xianwang. Yang mana konon menurut legenda bahwa ketika kultivator dapat menyerap sinar 9 warna yang berada di Gunung Xianwang, maka kultivasi dari kultivator itu akan melambung sangat tinggi. Dan ternyata hal itu benar. Setelah Ginsu menyerap sinar 9 warna itu dengan Tabu Supreme Bond-nya, kini kultivasi Ginsu telah berada di puncak alam Dharma, yaitu pada tingkat ke-9. Yang mana sebelumnya hanya berada pada tingkat pertama alam Dharma. Hahaha, Pangeran Lin, Tuan Muda Qilin, lihatlah, tampaknya Immortal King lebih menghargai putra dewa ini dibandingkan generasi kalian yang hanya menjilat dan berlutut. Sial, bagaimana mungkin bisa Immortal King memberkatinya dengan cahaya 9 warna? Ayah, bisakah aku memenggal kepala putra dewa ke-18 di sini? Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Jangan konyol. Sekte Yuhua adalah kekuatan yang paling kuat di Wilderness Timur. Bagaimana mungkin kita bisa membunuhnya secara terang-terangan? Itu akan mendatangkan masalah bagi kita. Tetapi, jika putra dewa ke-18 mati di dalam kecelakaan, itu tidak akan ada hubungannya dengan kita. Singkat cerita, setelah beberapa saat kemudian, Raja Lin pun mulai membuka gerbang neraka berlantai 18 sebagai acara selanjutnya setelah pemujaan kepada Immortal King, yang mana setiap peserta akan diizinkan masuk ke dalam gua neraka berlantai 18 itu untuk mendapatkan kesempatan memperoleh peninggalan Immortal King berupa tulang abadi Tabu Supreme Bond. Tetapi tentu saja acara kedua itu bukan semata-mata dikhususkan untuk setiap peserta agar bisa mencari tulang abadi milik Immortal King, yang sebenarnya memang menurut legenda berada di dalam gua neraka berlantai 18. Melainkan acara kedua itu telah dikhususkan untuk menjebak dan membunuh Ginsu. Raja Lin berpikir bahwa dengan memberitahu jika Tabu Supreme Bond berada di dalam gua neraka berlantai 18, maka Ginsu akan tertarik dan kemudian ikut masuk ke dalam gua neraka itu. Yang mana di dalam gua neraka itu Raja Lin telah mengirim dan menugaskan 2 kultivator tingkat atas untuk membunuh Ginsu. Dan beberapa saat kemudian, para dewa pun mulai memasuki gua neraka berlantai 18 untuk mencari Tabu Supreme Bond. Lihatlah, mereka tidak tahu apa yang mereka inginkan telah diambil oleh putra dewa ini. Tetapi meski begitu, putra dewa ini akan tetap masuk ke dalam gua neraka berlantai 18 itu.
Ginsu pun berniat memasuki gua neraka berlantai 18 itu, meski dia telah memiliki tabu Supreme Bond. Hal itu karena Ginsu ingin menyelamatkan keluarga dari gua Anseng yang telah dijadikan budak oleh Pangeran Lin di tambang gua neraka berlantai 18. Gua Anseng, jangan khawatir, keluargamu pasti akan kuselamatkan. Terima kasih Putra Dewa. Putra Dewa ke-18. Dewa-dewa lain sudah memasuki gua neraka. Anda juga harus segera masuk juga. Raja Lin, mengapa kau sangat peduli padaku? Padahal aku sudah pernah mematahkan kaki dari putramu. Putra Dewa ke-18, jika kau berani menyebut tentang hal itu lagi, aku akan membuatmu membayarnya cepat atau lambat. Ho, ternyata kau masih berani mencoba memprovokasi Putra Dewa ini. Sialan, aku akan... Pangeran Lin, mundur. Putra Dewa ke-18, anak itu memang bodoh. Tolong maafkan dia. Saya meminta Anda segera memasuki gua neraka berlantai 18, karena faktanya gua neraka berlantai 18 memiliki waktu terbatas untuk dibuka dari lantai 10 hingga seterusnya. Jadi saya hanya ingin mengingatkan Anda, agar tidak kehilangan kesempatan untuk masuk ke lantai 10 hingga seterusnya. Tidak perlu. Putra Dewa ini akan memasukinya jika memang sudah ingin masuk. Hahaha, Putra Dewa ke-18, keluarga dari gua Anseng masih menambang di dalam. Apa kau tidak mau segera menyelamatkan keluarga dari bawahanmu? Karena jika terlambat mungkin saja mereka sudah terkubur di dalam. Pangeran Lin, dasar kau. Ternyata kau masih berani memprovokasi Putra Dewa ini terus-menerus. Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu di kerajaan Ancient Dragon Eleven ini? Putra Dewa ke-18, mohon belas kasihannya. Terlambat. Putra Dewa ini akan memberinya sedikit pelajaran hari ini. Putra Dewa ke-18, apa kau tidak menganggapku sebagai penguasa di sini? Kau berani menyentuh Putra Dewa ini? Maaf Putra Dewa, saya terlalu sembrono. Terus, bagaimana kau bisa menghapus dosamu ini? Baiklah, baru-baru ini di lantai 5 gua neraka kami menghasilkan banyak giok Dragon Elephant. Kami akan memberikannya kepada Putra Dewa ke-18 sebagai permintaan maaf untuk kesalahan kami. Ayah, jangan. Diam bodoh. Hanya saja gioknya masih berada di lantai 5. Silakan Putra Dewa ke-18 ambil sendiri. Baiklah, akan kuampuni kalian. Singkat cerita, Ginsu dan Gua Anseng pun mulai memasuki gua neraka berlantai 18. Dan setelah beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di dalam gua neraka berlantai 18. Jadi ini gua neraka berlantai 18. Ternyata banyak roh jahat di mana-mana. Lemah sekali. Benar Putra Dewa, 5 lantai pertama dari gua neraka berlantai 18 relatif aman. Roh-roh jahat yang berada di lantai 1-5 memang sangat lemah. Maka dari itulah disinilah tempat kerajaan Dragon Ancient Eleven menempatkan para budak untuk menambang. Dan kabarnya lantai yang berbahaya dari gua neraka ini adalah lantai 6 dan seterusnya. Dan tiba-tiba di saat bersamaan saat Gua Anseng sedang menjelaskan gua neraka berlantai 18, tiba-tiba Ginsu mendapatkan notifikasi misi masuk sementara dari sistem masuk 10.000 alam. Yang mana itu berupa misi pergi ke lantai 18 dari gua neraka berlantai 18. Ternyata benar, akan selalu ada misi masuk sementara di tempat yang begitu penting. Baiklah, ayo kita turun dari lapisan demi lapisan dan temukan keluargamu dulu. Sedangkan di sisi lain di gua neraka berlantai 18, tepatnya di lantai 5 dari gua neraka berlantai 18, kita diperlihatkan para penjaga dari Kekaisaran Ancient Dragon Eleven nampak sedang menyiksa beberapa budak yang berada di lantai 5 gua neraka itu. Kerjalah lebih keras. Jika kalian berani bermalas-malasan akan kubunuh kalian. Ini benar-benar melelahkan. Mereka tidak membiarkan kami untuk beristirahat.
Aku sudah tidak kuat lagi. Hah? Ayah, apa kau tidak apa-apa? Cepat bangun. Apa yang kau lakukan? Ayahku sudah tua. Dia sudah mencapai pada batasnya. Dia sudah tidak sanggup untuk mengangkut biji lagi. Biarkan dia beristirahat sebentar. Kau pikir siapa kau? Berani melawanku? Kau, tunggu saja. Kakakku pasti akan segera menyelamatkan kami. Dasar bodoh. Tempat ini adalah gua neraka yang dikelola oleh kerajaan. Jika kakakmu bisa berada di sini, maka akan hanya ada satu situasi, yaitu menjadi budak yang ditugaskan sebagai penambang di sini. Tampaknya anak itu berani membangkang. Beri dia pelajaran. Tuan, tolong, ampuni anakku. Hahaha, mengampuni anakmu? Baiklah, jika kau mau bersujud 18 kali padaku. Ayah, jangan dengarkan dia. Bahkan jika aku harus mati, aku tidak mau melihatmu melakukan itu. Baiklah, akan kulakukan selama kamu mau melepaskan anakku. Tetapi, setiap hentakan kepala aku harus mendengar suara. Jika tidak, itu tidak akan masuk hitungan. Baiklah, Tuan. Ayah! Kurang keras, itu tidak dihitung. Tuan, apa ini bisa dihitung? Hah? Aku masih belum bisa mendengarnya. Nampaknya masih kurang keras. Kurang ajar, aku akan membunuhmu. Majulah, aku yang akan membunuhmu. Tidak. Hah? Apa? Siapa itu? Ternyata itu adalah Ginsu dan Guan Sheng. Mereka berdua datang dan terlihat sangat marah karena pasalnya yang barusan ditindas dan hendak dibunuh oleh penjaga dari Kekaisaran Dragon Ancient Eleven adalah ayah dan adik dari Guan Sheng. Kakak, aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkan kami. Siapa kalian? Beraninya menyerang petugas. Nampaknya kalian benar-benar ingin cari mati. Cepat tangkap mereka. Anseng, semua petugas di sini adalah penjaga raja, jadi mereka tidak akan mudah untuk dikalahkan. Ayah tenang saja, dengan adanya putra dewa ke-18 di pihak kita, mulai sekarang tidak akan ada yang berani menyakiti keluarga kita lagi, karena putra dewa ke-18 akan melindungi kita. Kalian semua, cepat berlutut. Berlutut? Dewa lemah seperti kalian berani menyuruh putra dewa ini untuk berlutut. Kalianlah yang harus berlutut. Apa? Tekanan kekuatannya kuat sekali. Siapa kau sebenarnya? Kalian yang lemah tidak perlu tahu siapa aku. Ayah, bagaimana dengan keluarga Guo yang lainnya? Di mana mereka? Mengapa aku tidak melihat mereka dari tadi? Keluarga Guo yang lain... Kakak, mereka telah mati karena disiksa dan dipaksa untuk bekerja. Apa? Guo Anseng, lakukan sesukamu. Aku akan mendukungmu. Kalian semua harus membayarnya. Apa yang kau lakukan? Jika kau berani membunuh kami, kau akan berurusan dengan 9 keluarga besar. Berisik. Kalian semua berani bertindak seenaknya. Lihatlah nanti, Raja tidak akan melepaskan kalian. Ho, Raja ya, akan kuberi kau sebuah kesempatan. Hubungi rajamu sekarang. Putra dewa ini akan membuatmu merasakan apa itu sebuah keputusasaan. Baiklah, tunggu saja, kau akan menyesal. Ketua penjaga itu pun langsung menghubungi Raja Lin. Dia melaporkan kepada Raja Lin bahwa di lantai 5 gua neraka ada dewa yang datang dan kemudian membuat masalah. Dia tidak mau mematuhi aturan dari kerajaan Ancient Dragon Eleven. Dan kemudian terus-terusan mengajar dan membunuh penjaga yang berada di lantai 5 gua neraka. Siapa dewa itu? Hai Raja Lin, ini aku. Yang mulia, lihatlah, sikapnya begitu arogan. Tolong segera eksekusi dia yang mulia. Lancang, kaulah yang harus dihukum, karena telah bersikap kasar kepada putra dewa ke-18. Apa? Bagaimana mungkin? Mengapa bisa begini? Bahkan raja dari kerajaan Dragon Ancient Eleven pun tidak berani menyentuhnya. Tolong maafkan saya seharusnya tidak menyinggung Anda putra dewa. Tolong ampuni nyawaku. Tentu saja, aku akan mengampuni nyawamu. Tetapi ada syaratnya.
Baiklah, saya berjanji. Apapun kondisinya saya akan berjanji. Kalau begitu, segera bersujudlah 18 kali untuk menebus dosa yang telah kau lakukan kepada keluarga Luo Guo. Dan jika kepalamu belum pecah, itu tidak akan masuk dalam hitungan. Apa? Putra Dewa, bukankah itu sama saja dengan membunuhku? Ya, memang itu yang kuinginkan. Apa menurutmu dengan hanya meminta maaf dosamu itu akan terampuni? Sudah berapa banyak budak yang telah kau siksa dan kau bunuh? Sial, nampaknya sudah tidak ada jalan keluarnya. Matilah kau, sampah. Singkat cerita, Ginsu dan Guo Anseng pun terus mengamuk sampai tidak ada lagi penjaga yang tersisa di sekitar mereka. Dan kemudian setelah itu mereka pun melanjutkan menelusuri gua neraka berlantai 18 itu. Hingga mereka sampai di depan ruang jiwa kekosongan yang berada di lantai 5 gua neraka. Yang mana ruang jiwa kekosongan itu mirip seperti lubang jiwa yang dapat melahap jiwa. Dan di sana nampak para penjaga dari kerajaan Ancient Dragon Eleven mulai memaksa para budak untuk masuk ke dalam ruang jiwa kekosongan itu. Semuanya berbaris dan masuk satu persatu. Jika kalian tidak patuh, keluarga kalian juga akan dibawa ke sini. Cepat masuk. Tuan, tolong lepaskan aku. Bayiku baru saja lahir. Bagaimana mereka bisa hidup tanpaku? Lemparkan dia ke dalam. Putra Dewa, disinilah tempat giok Dragon Eleven dihasilkan. Di mana batu giok Dragon Eleven-nya? Siapa kau? Beraninya mengacau di tempat penting dari kerajaan Ancient Dragon Eleven. Apa kau sudah bosan hidup? Kau, cepat katakan. Baiklah, giok Dragon Eleven itu masih berada di ruang jiwa kekosongan. Itu masih belum bisa dikeluarkan. Apa maksudmu? Jelaskan lebih detail. Penjaga itu pun mulai menjelaskan kepada Ginsu, yaitu bahwa giok Dragon Eleven sebenarnya adalah benda yang berasal dari ruang jiwa kekosongan. Dan untuk mengeluarkan giok Dragon Eleven dari ruang jiwa kekosongan itu hanya ada satu cara, yaitu dengan mengisi ruang jiwa kekosongan itu dengan kehidupan. Selama kehidupan yang ditelan oleh ruang jiwa kekosongan itu cukup, maka ruang jiwa kekosongan itu akan berhenti menelan jiwa untuk sementara waktu. Dan pada saat itulah kesempatan untuk mengambil giok Dragon Eleven-nya dari ruang jiwa kekosongan. Jadi, ini alasan mengapa kerajaan Dragon Ancient Eleven merekrut sejumlah warga sipil yang tidak bersenjata untuk datang ke sini. Ternyata giok Dragon Eleven yang mereka miliki selama ini berlumuran darah dari dewa-dewa yang tidak bersalah. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Tiba-tiba di saat bersamaan dewa yang dikirim oleh Raja Lin untuk membunuh Ginsu di dalam gua neraka ini datang. Dan dia bernama Huang Song. Dewa dengan keterampilan kultivasi jahat seperti Huang Lao. Apa kau putra dewa ke-18? Akhirnya Huang Song keluar. Hiburan akan segera dimulai. Putra Dewa ke-18, kali ini kau akan mati. Karena Huang Song adalah dewa yang mengultivasi dirinya dengan roh-roh jahat yang ada di gua neraka berlantai 18. Kau tidak akan bisa menekannya. Putra Dewa ke-18, matilah kau. Bodoh, tuan karakter. Tekan dia. Kenapa? Kenapa ini bisa menekanku? Apa ini sebenarnya? Putra Dewa ke-18, tolong lepaskan aku. Aku bersumpah atas nama Huang Song bahwa aku tidak akan pernah mengganggu Anda lagi di masa depan. Putra Dewa ke-18, aku mohon, jangan lepaskan dia. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa budak yang telah dihisapnya di sini. Dia sangat kejam. Baiklah, aku kabulkan. Matilah. Tidak. Baiklah, karena sudah begini, maka aku akan menyeretmu mati bersamaku juga. Aku akan membakar jiwamu. Rasakan ini. Tabu Supreme Bond. Ginsu pun langsung mengaktifkan tabu Supreme Bond-nya. Yang mana setelah tabu Supreme Bond-nya itu aktif, aura yang tidak biasa dan sangat menakutkan muncul di sekitar Ginsu. Dan itu dapat memblokir serangan dari Huang Song. Aura menakutkan ini. Mungkinkah tabu Supreme Bond? Aku sudah mencarinya di sini selama 50 tahun.
tetapi tidak bisa menemukannya. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Berisik. Musnahlah. Apa? Huang Song dapat dikalahkan dengan begitu mudahnya? Ayah, kalau begini terus apa kita bisa membunuh putra dewa ke-18? Tenang saja. Raja Lin pun mulai menjelaskan kepada Pangeran Lin bahwa meski Ginsu telah mengalahkan Huang Song, tetapi Ginsu yang sangat menginginkan Gyo Dragon Elephant pasti akan memasuki ruang jiwa kekosongan untuk mengambil Gyo itu. Dan sampai sekarang ruang jiwa kekosongan itu masih belum cukup melahap jiwa. Yang artinya jika Ginsu memasuki ruang jiwa kekosongan itu, maka jiwanya akan langsung dilahap dan Ginsu akan mati. Tetapi ayah, bagaimana jika Ginsu nekat memasukkan budak yang ada di sana, agar bisa memasuki ruang jiwa kekosongan itu? Dan jika itu terjadi, maka dia akan mendapatkan Gyo Dragon Elephant. Kita akan semakin sulit untuk mengalahkannya. Itu tidak akan terjadi, karena sekte Yua terkenal sebagai sekte immortal yang baik. Mereka tidak akan membiarkan anggota dari sekte mereka membunuh dewa yang tak bersalah tanpa pandang bulu. Terlebih lagi dia datang ke sana untuk menyelamatkan nyawa. Aku yakin dia tidak akan melakukan itu. Dan ternyata benar. Ginsu ingin mencoba masuk ke dalam ruang jiwa kekosongan itu untuk mengambil Gyo Dragon Elephant. Meski dia tahu bahwa ruang jiwa kekosongan itu akan terus melahap jiwa jika belum terisi penuh dengan jiwa. Tetapi tepat di saat bersamaan Ginsu langsung dihentikan oleh adik dari Gua Anseng. Karena adik dari Gua Anseng tahu bahwa selama ini tidak ada yang bisa bertahan setelah masuk ke dalam ruang jiwa kekosongan itu. Jalan satu-satunya agar bisa selamat ketika masuk ke dalam ruang jiwa kekosongan itu hanya dengan membiarkan ruangan jiwa itu terisi penuh terlebih dahulu. Jadi memang benar harus mengisinya dengan jiwa terlebih dahulu ya, agar Gyo Dragon Elephant bisa diambil dengan lancar. Gawat, aku akan melemparkan semua warga sipil ini untukmu. Apa? Aku tidak mau. Tidak butuh. Putra dewa ini lebih suka menggunakan hidupmu untuk mengisinya, karena kau sudah membantu tirani untuk melakukan banyak kejahatan. Apa? Guo Anseng, lemparkan mereka semua ke dalam ruang jiwa kekosongan. Tidak, ampuni aku. Raja Lin, tolong selamatkan kami. Raja Lin yang melihat bahwa ternyata Ginsu berbeda dari apa yang diperkirakan, akhirnya mengambil sebuah tindakan. Yaitu Raja Lin langsung membunuh semua penjaga yang berada di Gua Neraka lantai 18. Dan hal itu bisa dilakukan oleh Raja Lin karena setiap penjaga pribadi dari kerajaan Ancient Dragon Elephant sepenuhnya telah berada di bawah kendali penuh Raja. Putra Dewa, tampaknya untuk sekarang kita tidak akan bisa mengambil Gyo Dragon Elephant itu, karena semua penjaga telah mati, dan ruang jiwa kekosongan masih belum terisi. Kita harus menyusun rencana terlebih dahulu. Tidak perlu, Putra Dewa ini akan tetap masuk. Mari kita lihat, apa ruang jiwa kekosongan ini mampu melahap jiwa yang telah bertransformasi kedua dari 9 transformasi jiwa. Singkat cerita, Ginsu pun langsung memasuki ruang jiwa kekosongan itu. Dan ketika Ginsu sudah berada di dalam ruang jiwa kekosongan, Ginsu merasakan suasana yang sangat familiar. Ini neraka. Perasaan ini sama dengan dunia bawah. Bagaimana mungkin energi dunia bawah bisa ada di sini? Dan di sini juga gelap. Bagaimana caranya aku bisa menemukan Gyo Dragon Elephant? Tetapi tiba-tiba di saat Ginsu merasa kebingungan, penanda lokasi dari dunia bawah yang Ginsu dapat pada saat Ginsu berada di Sendai tiba-tiba langsung keluar dan bergerak menuju suatu tempat. Melihat hal itu, Ginsu pun langsung mengikuti tanda lokasi dunia bawah itu. Hingga beberapa saat kemudian Ginsu sampai di suatu altar, yang mana di atas altar itu terdapat Gyo Dragon Elephant, dan di samping depan altarnya terdapat jalan Kaisar Agung. Sehingga setelah Ginsu mengambil Gyo Dragon Elephant-nya, Ginsu langsung menuju jalan Kaisar Agung dan mencoba menelusurinya. Tetapi setelah Ginsu berada di jalan Kaisar Agungnya, ternyata jalan Kaisar Agung yang berada di Gua Neraka berlantai 18 berbeda dengan jalan Kaisar Agung yang ada di Sekte Yaoji waktu itu. Jalan Kaisar Agung yang berada di Gua Neraka berlantai 18 ini tampak dipenuhi dengan roh jahat. Tetapi karena Ginsu memiliki tabu Supreme Leader, maka hal itu bukanlah masalah yang serius.
Dan setelah berjalan begitu lama, Ginsu tidak menemukan bahaya apapun, kecuali pengikisan roh jahat. Aku sudah berjalan begitu lama, tetapi aku belum menemukan bahaya apapun. Tampaknya, ini merupakan jalan Kaisar Agung yang sudah rusak dan ditinggalkan. Dan setelah beberapa saat, Ginsu menelusuri jalan Kaisar Agung yang berada di Gua Neraka berlantai 18. Ginsu kembali bertemu dengan senior nelayan pemancing naga yang dulu pernah Ginsu temui pada saat Ginsu berjalan di jalan Kaisar Agung yang berada di Sekte Yaoji. Hai senior, suara ini, bukankah bocah itu lagi? Senior, ternyata kau ada di sini. Tak kusangka bisa bertemu denganmu secepat ini. Itu benar, ini memang terlalu cepat. Bahkan jika dewa lain mengambil jalan Kaisar Agung lagi, itu setidaknya membutuhkan waktu 100 bahkan hingga 1000 tahun. Sudah berapa lama ini? Mengapa kamu bisa ada di sini lagi? Senior, ayolah, aku merindukanmu. Tetapi aku sama sekali tidak. Pergilah sekarang. Sudahlah, berhentilah berbelit-belit. Sekarang jelaskan kepadaku. Ginsu pun langsung menjelaskan bahwa sebenarnya dia bisa berjalan di jalan Kaisar Agung ini lagi karena pada saat Ginsu berada di Gua Neraka berlantai 18, tepatnya di dalam ruang jiwa kekosongan, Ginsu merasakan energi dari dunia bawah. Dan setelah mengikuti penanda lokasi dari dunia bawah yang dia miliki, akhirnya tanpa sengaja Ginsu menemukan jalan Kaisar Agung ini. Kau memiliki penanda lokasi dari dunia bawah? Siapa sebenarnya dirimu, nak? Aku... Senior, aku hanya junior Ginsu, putra dewa ke-18 dari Sekte Yuhua. Ngomong-ngomong senior, mengapa jalan Kaisar Agung di sini nampak berbeda dari jalan Kaisar Agung yang aku lalui sebelumnya? Senior nelayan pemancing itu pun mulai menjelaskan bahwa sebenarnya jalan menuju Kaisar Agung terdapat 9 jalan. Dan setiap jalan memiliki karakteristik yang berbeda. Hal itu bertujuan untuk bertarung. Bertarung? Bertarung dengan siapa? Apa itu seperti monster tentakel yang menarik Kaisar Agung? Mendengar bahwa Ginsu pernah bertemu dengan Kaisar Agung dan monster tentakel, senior nelayan pemancing menjadi terkejut dan kemudian bertanya kepada Ginsu tentang apa yang telah dikatakan oleh Kaisar Agung waktu itu saat bertemu dengan Ginsu. Kalau tidak salah, Kaisar Agung waktu itu mengatakan bahwa jalan Kaisar Agung tidak bisa dihentikan, dan dunia memerlukan Kaisar Agung agar bisa stabil. Dia mengatakan itu saat sebelum dia menghilang diseret oleh monster tentakel itu. Nah, kau benar-benar tidak normal. Baiklah, jika mengingat bahwa jalan Kaisar Agung yang kau lalui waktu itu adalah di Yaoji, berarti yang bertemu denganmu adalah Kaisar Tianyun dari Yaoji, yang mana Kaisar Tianyun adalah kaisar yang sangat berbakat, pendiri dari Sekte Yaoji, dan memberkati keturunannya selama jutaan tahun. Tetapi sayangnya, jika Kaisar Tianyun bisa... lupakan saja, ini tidak mungkin. Senior, kau belum menjawab pertanyaanku. Dengan siapa aku harus bertarung? Nah, jangan banyak bertanya. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal itu sekarang. Senior, apa yang kau lakukan? Tubuhku, mengapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Kaisar Daoki keberuntungan. Ternyata senior nelayan pemancing sedang melihat energi ilahi dari tubuh Ginsu, yang mana ternyata tubuh Ginsu memiliki begitu banyak energi ilahi. Sehingga sekarang senior nelayan pemancing tidak heran lagi dengan alasan mengapa Ginsu bisa mendapatkan pengalaman dan kesempatan yang berbeda dari dewa lain di jalan Kaisar Agung. Bahkan sekarang senior nelayan pemancing mengerti mengapa Ginsu bisa mendapatkan penanda lokasi dari dunia bawah. Hal itu karena Ginsu memiliki keberuntungan Kaisar Daoki di dalam tubuhnya. Terima kasih senior, sekarang aku jadi mengerti. Ternyata kemunculan dunia bawah di Sendai waktu itu bisa terjadi karena ditarik oleh rohku yang memiliki keberuntungan Kaisar Daoki. Dan sekarang aku juga mengerti, jika tebakanku tidak salah, jalan Kaisar Agung yang sekarang aku lalui ini mengarah ke dunia bawah. Senior nelayan pemancing itu pun mengatakan bahwa tebakan Ginsu itu memang benar. Tetapi sekarang jalan menuju ke dunia bawah itu telah terputus akibat pertarungan yang terjadi pada jutaan tahun yang lalu.
yaitu pertarungan sengit untuk merebutkan dunia bawah. Dan kemudian setelah pertarungan itu berakhir, dunia bawah menghilang untuk waktu yang lama. Hingga sekarang dunia bawah itu dikenal hanya sebuah legenda, karena sudah tidak ada yang bisa mengetahui lokasinya lagi sejak Jalan Kaisar Agung yang mengarah ke sana terputus. Nah, kau bisa mendapatkan penanda lokasi dari dunia bawah adalah hal yang luar biasa. Jangan bicarakan tentang hal itu dan apa yang kukatakan hari ini pada siapapun. Baiklah, waktunya kau pergi. Aku akan melanjutkan memancing. Kenapa kau belum pergi? Ternyata alasan Ginsu masih berada di sana dan tidak mau pergi karena yang mana sudah kita ketahui bersama di part sebelumnya. Senior nelayan pemancing pada saat bertemu Ginsu di Jalan Kaisar Agung Sekte Yoji, dia pernah berjanji kepada Ginsu bahwa jika Ginsu bisa datang ke Jalan Kaisar Agung untuk kedua kalinya, maka dia akan memberikan alat pemancing naganya kepada Ginsu. Dan sekarang Ginsu menagih janji itu. Tetapi senior nelayan pemancing tetap tidak mau memberikan alat pemancing itu kepada Ginsu, karena hanya itu hiburan yang dimilikinya. Senior, Anda adalah dewa yang sangat mulia, dan merupakan dewa yang jujur. Jadi mana mungkin Anda tidak akan menepati janji. Aku yakin senior pasti hanya bercanda. Tidak ada gunanya menyanjungku, kau pikir bisa membodohiku? Sudahlah, ini kuberikan naga yang telah kutangkap. Jadi ambillah itu dan pergi sekarang. Singkat cerita, akhirnya Ginsu pun mendapatkan anak naga sejati. Yang mana naga sejati sendiri adalah makhluk yang tergolong langka saat ini. Keberadaannya hanya ada beberapa di Jalan Kaisar Agung. Itu pun hanya tersisa naga-naga muda saja. Terima kasih senior, aku pamit dulu. Ginsu pun langsung melanjutkan perjalanan menelusuri Jalan Kaisar Agung, hingga sampai di titik di mana Jalan Kaisar Agung yang sudah terputus. Dan kemudian penanda lokasi dari dunia bawah itu mengarah keluar. Penanda lokasi dunia bawah mengarahkanku keluar. Baiklah, Ginsu pun langsung mengikuti penanda lokasi dunia bawah itu. Sedangkan di sisi lain di Gunung Xianwang, kita diperlihatkan Gua Anseng keluarganya bersama para budak tambang telah keluar dari gua neraka berlantai 18. Gua Anseng, apa putra dewa ke-18 baik-baik saja? Karena aku waktu itu juga pernah masuk ke dalam ruang jiwa kekosongan untuk mengambil Giok Dragon Elephant, dan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Tetapi putra dewa ke-18 tidak kunjung keluar hingga sekarang. Apa telah terjadi sesuatu kepada putra dewa ke-18, mengingat dia telah masuk ke dalam tanpa menunggu ruang jiwa kekosongannya terisi dengan penuh. Percayalah ayah, putra dewa ke-18 akan baik-baik saja. Putra dewa ke-18 pasti sudah mati, dia tidak akan keluar. Suara ini. Tiba-tiba di saat bersamaan, Pangeran Lin dan Raja Lin datang. Mereka datang dengan tujuan untuk menghukum Gua Anseng dan keluarganya. Karena Gua Anseng telah berani membunuh banyak penjaga di dalam gua neraka berlantai 18. Gua Anseng, sekarang tuanmu telah mati. Tidak akan ada yang bisa melindungimu lagi. Dan dosamu tidak dapat diampuni. Kalian semua, sekarang berlututlah di hadapanku. Sial, tekanannya kuat sekali. Ayah, jangan bunuh mereka sekaligus, karena aku akan mengupas mereka dulu. Inilah akibatnya jika kalian berani menentang kami. Anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, lenganku. Itulah hukuman bagi mereka yang berani menyerang orangku. Putra Dewa ke-18, kenapa kau bisa keluar hidup-hidup? Ayah, bunuh dia. Jangan pedulikan lagi Qin Fatian dan Sekte Yuhua. Kau harus membunuhnya. Diam. Ayah, tapi dia sudah mengambil kedua tangan dan kakiku. Putra Dewa ke-18, kau semakin seenaknya kepadaku. Memotong tangan dan kaki putraku seenak hatimu. Apa kau pikir dia gubis yang bisa kau potong sesuka hatimu? Mereka yang berani mencoba melukai keluarga dari Putra Dewa ini layak mendapatkannya. Putra Dewa, apa katamu? Bagaimana mungkin dewa rendahan seperti mereka bisa dibandingkan dengan anakku? Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu kuku anakku. Kau terlalu meninggikan pangeran idiot itu.
Jika dia berani memprovokasi putra dewa ini lagi di masa depan, akan kupastikan yang kupotong selanjutnya adalah jiwanya, agar dia benar-benar menjadi pangeran idiot. Karena Raja Lin memikirkan konsekuensi dari apa yang terjadi jika melawan Ginsu dengan kekuatannya sendiri, maka Raja Lin pun langsung pergi dan membawa Pangeran Lin. Dan setelah Raja Lin dan Pangeran Lin pergi cukup jauh, Ginsu pun meminta kepada Guo Anseng untuk membawa keluarganya kembali terlebih dahulu. Karena Ginsu ingin melanjutkan menjelajahi Gua Neraka berlantai 18, tepatnya ke lantai 6 Gua Neraka dan seterusnya, hingga ke lantai terakhir yaitu lantai 18, agar bisa menyelesaikan misi masuk sementara dari sistem masuk 10.000 alam. Tetapi tiba-tiba saat Guo Anseng mengajak keluarganya untuk pergi dari Gunung Xianwang, adik Guo Anseng bernama Guo Anfen tiba-tiba mengatakan kepada Ginsu bahwa dia ingin menjadi murid dari Ginsu. Putra Dewa, tolong terima aku sebagai muridmu, karena setelah melihat Anda hari ini, aku Guo Anfen sangat terkesan, iri, terkejut, dan aku juga ingin menjadi seperti Anda di masa depan. Guo Anfen, jangan kurang ajar kepada putra dewa. Tidak apa-apa, Guo Anseng. Baiklah, katakan kepadaku, kenapa aku harus menerimamu sebagai murid? Guo Anfen pun mulai menjelaskan maksud dan tujuannya ingin menjadi murid dari Ginsu, yaitu karena dia ingin menjadi sangat kuat agar bisa melindungi keluarganya. Dia tidak ingin lagi melihat keluarganya dibunuh di depan matanya tanpa bisa berbuat apa-apa lagi. Putra Dewa ke-18, aku benar-benar ingin menjadi seperti Anda. Guo Anfen, kau tidak akan pernah bisa menjadi diriku. Kenapa Putra Dewa? Kita terlahir berbeda. Titik awalmu berbeda denganku. Apa kau paham? Iya, sekarang aku mengerti Putra Dewa. Beritahu Putra Dewa ini, apa yang kau pahami? Aku, Guo Anfen, ingin menjadi kuat. Aku tidak ingin menjadi siapa-siapa. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat, agar bisa melindungi keluargaku. Jadi, tolong bantu aku Putra Dewa. Bagus, jadilah dirimu sendiri. Baiklah, untuk sekarang aku hanya akan menerimamu sebagai pengikutku. Kita akan membicarakan ini lagi nanti setelah berada di Sekte Yuhua. Guo Anseng, bawa keluargamu kembali ke Sekte Yuhua. Mereka akan tinggal bersama kita di Sekte Yuhua. Terima kasih Putra Dewa. Semoga Putra Dewa diberi umur panjang. Singkat cerita, Ginsu pun mulai melanjutkan menjelajahi Gua Neraka berlantai 18. Tepatnya Ginsu sekarang berada di lantai 6 Gua Neraka. Dan perjalanan Ginsu kali ini akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya. Karena pasalnya di lantai 6 dan seterusnya, tidak hanya ada roh jahat yang kuat, tetapi di sana sudah ada Crimson King yang telah menunggu Ginsu. Bagus, Ginsu telah kembali masuk ke Gua Neraka berlantai 18. Dan di lantai 18 adalah tempat yang dikendalikan oleh Crimson King. Kali ini, dia akan benar-benar menjadi potongan daging. Benar, Ayah. Aku sudah melihat kehebatan senior Crimson King dengan mataku sendiri. Selama Ginsu bertemu dengannya, sudah bisa dipastikan, dia akan mati. Oke, sampai di sini dulu untuk part ke-20-nya. Untuk part selanjutnya kita lanjut pada next video. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.